Baik, ini merupakan video kedua ya. Video kedua eh, tutorial Python. Hari ini kita akan menginstal Visual Studio Code ya untuk alat atau sebagai alat kita dalam menulis script Python ya. Nah, yang pertama mungkin kita download untuk installernya ya. Mungkin kita ketik di search engine kita VS Code seperti ini ya, download atau VS Code boleh. Nanti dia akan muncul biasanya yang teratas ya, biasanya ada ininya apa namanya? Suggestionnya yang teratas. Kita mungkin bisa ketik download ya. Download. Nah, ketika kita pilih di sini ada beberapa jenis ya. Jenis yang pertama itu Windows, OS Windows, Linux dan juga Mac ya. Baik, karena OS yang kita gunakan adalah Windows, kita pakai Windows dan itu pun ada beberapa ya. Di sini ada System Installer dan User Installer. Nah, bisa pilih antara user ataupun sistem. Kebetulan kalau karena ini jadi satu-satunya script writer Python yang digunakan, saya coba gunakan sistem installer ya di dalamnya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada ARM, ada x64. Berarti ARM itu untuk prosesor yang dari keluaran ARM ya. Karena ada beberapa jenis prosesor ya. Kalau x64 ini biasanya Intel ataupun uh, apa Radeon ya, Radeon ya, AMD Radeon seperti itu. Oke, kita download saja. Nah, ada proses sebentar downloadnya ya, filenya cukup ya relatif besar ya, sekitar 103 MB. Nah, setelah terdownload, proses installnya juga tidak begitu sulit, hampir sama dengan yang sebelumnya. Waktu kita di video sebelumnya kita menginstal Miniconda, tinggal kita double klik, terus kita ketik yes ya, klik yes, maka kita accept di sini, next ya, posisinya kita tidak rubah ya. Oke. Nah, di sini mungkin bisa dilakukan ya, bisa dicentang, bisa tidak ya. Ada dua di sini. Ada kalau untuk create icon terserah, kalau mau menampilkan icon dari VS Code di desktop silahkan dicentang. Tapi kalau tidak terserah. Tapi di sini ada juga pilihan lain terkait dengan add open with code. Di sini tujuannya adalah ketika kita centang, kita nanti bisa klik kanan sebuah file, entah itu file Python atau file script lainnya, terus kita open with di dalam Explorer. Di dalam Explorer itu akan muncul. Nanti kalau kita tidak centang, dia tidak akan muncul. Tapi ini bukan sesuatu yang terlalu penting sebenarnya, tapi nggak ada salahnya kita coba centang keduanya. Terus kita install. Ya, ini adalah proses installnya. Seperti kebanyakan kita menginstal software yang lain ya, ada prosesnya. Nah, baik, kita launch di sini, launch Visual Studio-nya. Oke. Yang perlu dipastikan adalah ketika kita sudah menginstal Visual Studio Code, maka karena ini nantinya tutorialnya akan digunakan untuk membuat script Python, maka pastikan di sini terinstall extension dari Python tersebut. Maka caranya adalah dengan cara di extension kita search di sini Python. Kebetulan biasanya Python yang teratas ya. Python yang teratas dikarenakan mungkin yang paling populer ya. Kalau tidak ada, misalkan tinggal kita ketik Python di sini.
ketik Python, terus kita pilih saja yang dua ini ya, Python install. Oke, dia otomatis terinstall, yang debuggernya akan terinstall. Butuh proses ya. Oke, sepertinya sudah terinstall ya. Nah, baik, kita coba misalkan saya buka satu folder, bikin folder baru ya. Misalkan saya bikin folder baru di OneDrive saya buat namanya latihan Python ya, latihan Python. Oke, latihan Python. Kita coba di sini, double klik di sini, mungkin kita coba bikin subfoldernya, mungkin kita bikin latihan 01 ya, biar nanti berikutnya kita kalau ada latihan lain kita bisa latihan 02 dan seterusnya. Baik, kita masuk sini. Maka ketika kita masuk ke sini, kita bisa lakukan klik kanan di sini, show more option. Nah, terus yang tadi sempat saya bilang, ketika kita centang, maka kita akan muncul di sini open with code, seperti itu ya, open with code. Oke, tinggal yes I trust. Oke, seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini workspace-nya itu adalah di folder latihan 01. Ini artinya Python ini apa istilahnya, base folder tertingginya ketika kita di dalam script Python ini, berarti dia bekerjanya di sini. Ketika kita nyimpan suatu file, nanti filenya juga akan tersimpannya di sini. Oke, ini cara yang tadi yang saya close dulu ya. Kenapa tadi saya sampaikan tidak begitu penting di checklist adalah karena kita juga bisa buka pakai terminal dengan cara klik kanan, open in terminal, terus kita ketik code di sini, code spasi titik, maka prosesnya juga sama, hasilnya juga sama maksud saya. Oke, ini hasilnya. Nah, kita sambil lihat di sini, ini kan kebetulan masih kosong foldernya, isinya ya. Maka kita bisa bikin file di sini, ada file, ada folder ya. Coba kita bikin file Python, misalkan test Python. Oke, test Python. Misalkan kita buat script umum dulu aja, print hello, seperti itu ya, print hello, script umumnya. Maka ketika kita run, dia berhasil di sini. Ini menunjukkan kita sudah berhasil menggunakan Windows ya, menggunakan Python di dalam VS Code ya. Perlu diperhatikan di sini di pojok sebelah kanan bawah itu ada versi Pythonnya. Nah, kalau kita klik itu kita ada select interpreter di sini. Kebetulan yang saya install itu hanya satu Python, yaitu menggunakan Conda tadi itu. Tapi kalau misalkan nanti kita menginstal lebih dari satu Python, nanti ada pilihan beberapa seperti itu. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita menginstal beberapa Python, terus kita bingung Python yang kita gunakan yang mana. Itu juga perlu kita perhatikan juga, karena nanti masing-masing Python nanti akan menginstal modul-modul tersendiri nantinya. Makanya kalau saran saya sebaiknya jangan lebih dari satu Python, jadi biar nggak membingungkan di dalam satu PC ya. Oke.
Baik, saya rasa itu ya terkait dengan bagaimana proses installer Python ya. Berikutnya nanti kita di video berikutnya installer VS Code ya, dalam digunakan nanti untuk penulisan script Python. Nah, video berikutnya kita akan bagaimana membuat file Python. Nanti ada dua jenis file Python yang akan digunakan di tutorial ini. Mungkin nanti untuk jelasnya di video berikutnya, dan juga bagaimana kita merun dan mulai belajar tentang variabel Python dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk video ini. Terima kasih.